Jadi background saya, ibu saya itu ibu rumah tangga ya. Ya sering bantu bapak juga untuk cari rongsokan ya. Jadi ibu biasa kupas-kupas kulit aqua itu nanti dijual kiloan tapi udah bersih. Nah bapak itu kerjanya rongsokan naik sepeda dan itu udah tua ya, untuk umur sekitar 60-70 tahun itu bapak saya umurnya. Dan karena mata pencahariannya itu gitu, pikirannya jadi marbot, terus cari musola biar tempat tinggal gratis, paling utama kan. Ternyata Allah kasih jalan lain gitu kan. Misalnya untung 1 juta, ngakunya 500. Kalau itu saya udah bilang di awal, hutang ditanggung di akhirat. Itu tergantung masing-masing. Saya nggak ada ruginya karena saya udah dapat barang, harga modal ya. Mereka dapat untung, kalaupun berbohong itu sudah ada tanggungannya di akhirat. Jadi saya konsep berpikirnya santai aja. Jadi utang dibawa ke akhirat. Jadi saya punya tabungan di akhirat kalau mereka pun berbohong gitu. Jadi santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin ya. Saya tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Panangaraya, itu Kecamatan Tanjung Karing Pusat, Kota Bandar Lampung. Ya, tepatnya di belakang Rumah Sakit Abdul Muluk lah, nggak jauh dari situ. Nah, usaha saya itu di bidang toko laptop ya, toko laptop second dan baru. Nah, jadi kita menjual laptop berbagai macam jenis. Di sini ada ratusan unit, baik yang dari 1 jutaan bahkan ratusan ribu kita ada, dari yang baru, second yang like new, generasi terbaru kita ada, dan kita jual murah bergaransi selama 6 bulan. Nah itu usaha saya, alamannya sama karena tempat tinggal dan toko saya juga toko rumahan ya, ada di lantai 2. Jadi buat kawan-kawan kalau mau cari tahu bisa stalking di Instagramnya juga ada, TikTok, Facebook, YouTube ada semua, itu di yasinstore_official. Itu aja. Dari Lampung Tengah ke Bandar Lampung itu ketika kuliah ya. Itu kuliah saya itu umur 19 atau 20 tahun lah, karena saya gap setahun. Jadi saya dari kelas 1 STM itu juga mondok. Jadi kita mondok sambil sekolah. Jadi siang sampai sore, pagi sampai sore kita sekolah dan les gambar dan lain-lain. Dari sore sampai pagi kita di pesantren. Jadi di pesantrennya kita 4 tahun. Terus untuk di sekolah STM-nya kita 3 tahun, terus gap setahun, terus setelah itu kita cari beasiswa di negeri-negeri, alhamdulillah keterima. Cuman mungkin ya kita cocoknya di swastanya. Nah kita masuk di swasta di Universitas Bandar Lampung, alhamdulillah kita dapat beasiswa di situ. Di situ mulailah dari 2019 kita di situ ya. Jadi background saya, ibu saya itu ibu rumah tangga ya. Ya sering bantu bapak juga untuk cari rongsokan ya. Jadi ibu biasa kupas-kupas kulit aqua itu nanti dijual kiloan tapi udah bersih. Nah bapak itu kerjanya rongsokan naik sepeda dan itu udah tua ya, untuk umur sekitar 60-70 tahun itu bapak saya umurnya. Dan karena mata pencahariannya itu gitu. Cari rongsokan itu keliling kampung ya, itu sekitaran ya, dari Bandar Jaya ke Yukum, terus ke MTS, Poncowati, kadang sampai Terbanggi Besar. Bawa sepeda kan nanti ada obroknya di belakang 2 itu, jadi bapak nyari rongsokan masukin di situ. Jadi ya untuk bisa makan aja alhamdulillah bisa bersyukur gitu kan. Jadi kalau dorongan semangat pasti, cuman kalau untuk finansial kan orang tua berat gitu kan, cuman tetap ngasih support semangat. Nah sisanya tinggal kalau mau kuliah tinggal dipikir aja biayanya, sampean mikir kalau keluarga bisa bantu sebisanya itu ya apa yang bisa dibantu dengan keadaan yang mepet-mepet itu kan. Oke, jadi bapak itu kerjaannya ya itu, jadi dulu ya jualan es balon, terus buat geribik. Nah intinya ya namanya suplai bahan kan naik turun ya, kadang ada kadang enggak. Jadi yang pasti ada kerjaannya itu yang ngerongsok gitu. Jadi ngerongsoknya naik sepeda, terus ya ambil satu-satu dari kotak sampah dan segala macam. Terus ketika saya hobinya belajar dan obsesi belajar itu nggak bisa dibendung, ketika mau kuliah ya banyak pro kontra dari keluarga, karena kan finansial yang pasti kan. Jadi gimana ekonomi, ntar kamu gimana segala macam. Cuman saya berpikir kalau sesuatu nggak dicoba nggak bakal tahu hasilnya.
yang pasti itu. Jadi kita coba dulu, kita usaha sambil kuliah, sambil nguli, sambil ngelas, sambil ngojek, sambil ngejoki gitu. Jadi dulu saya tukang joki gitu kan, baik joki skripsi, joki tugas segala macam. Ya itu memang kerjaan gitu. Cari rongsok mungkin bantu di rumahnya ya, kayak bersihin aqua segala macam. Kalau untuk cari di jalan itu jarang banget. Kalau yang bantu di rumah ya kita bantu. Yang pasti karena memang dari dulu SMP itu udah belajar kerja ngelas ya, jadi belajar ikut-ikut ngelas segala macam. Jadi waktunya tuh udah habis untuk di sekolah, terus sambil mondok, terus sambil kerja. Kalau di minggu itu kawan-kawan pada libur, saya kerja, atau pulang sekolah itu saya kerja gitu kan, untuk sangu dan kebutuhan kita. Sama hidup yang tak diperjuangkan itu yang gak bakal tahu hasilnya kan. Yang kedua, Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum orang itu berusaha terlebih dahulu. Apapun hasilnya, yang penting kita coba dulu. Yang pasti itu. Yang kedua, ya secara finansial segala macam positif, kita pengen lebih baik kan. Dari situ kita lihat semuanya biaya besar segala macam, itu nggak ada pandangan untuk biaya. Yang ada pandangan saya cuma bisa usaha sama doa, udah itu aja. Ternyata Allah kasih jalan. Beasiswa di awal itu saya nggak 100%, jadi masih ada kita bayar sebagian di UBL, walaupun potongannya lebih besar, alhamdulillah. Di situ sangat membantu sekali. Makasih banyak untuk Pak Rektornya. Nah, di situ kita kerja itu tadi, kita kerja sambil ngelas, sambil nguli, apa aja yang penting halal. Oke, ketika kita ada masuk UBL ya, itu dengan beasiswa yayasan, karena pas awal masuk itu kita tidak tes, cuman langsung ngelampirin sertifikat. Nah, itu sertifikat tertinggi kita yang juara provinsi untuk di bidang CAD Mechanical Engineering. Itu langsung diteken, dikasih beasiswa 75% potongannya. Jadi di saat itu lumayan, kita dapat potongan 75%, sisanya kita masih bayar dan kita free uang bangunan. Ya, di saat itu saya cuma punya uang 1 juta. 1 juta? Iya, dan itu kurangnya ya lebih dari itu intinya. Ya, kuliah ya. Untuk pembayaran dan lain-lain positif lebih dari itu. Dan saya cuma nekat aja, saya bilang ke administrasi, saya punyanya uang ini, tolong saya yang penting terdaftar dulu, sisanya dibayar nanti. Dan alhamdulillah dikasih pertolongan sama Allah lantaran administrasinya di ACC, kita terdaftar dulu, yang penting ya udah di situ kita berjalan dulu sambil kuliah sambil kerja untuk biaya. Kita pikirannya jadi marbot, terus cari musola biar tempat tinggal gratis, paling utama kan. Ternyata Allah kasih jalan lain gitu kan. Kalau kita bilang di usaha bisnis ya, jadi usaha pertama kita bisnis bidang jasa. Bisnis bidang jasa gitu kita mulai dari semester 4, karena dulu kan mulai banyak orang yang tahu juara provinsi untuk di bidang CAD Mechanical Engineering, untuk hasil desainnya sangat ya cukup memuaskan lah. Mas Yasin tolong gambarin sih gitu kan. Ketika udah digambarin ternyata kan value-nya tidak sesuai dengan kita effort yang dikeluarkan. Setelah kita searching ternyata harganya marketnya tinggi. Nah, untuk mechanical engineering itu harganya memang lumayan lah untuk di bidang jasa desainnya itu kan. Dari situ kita buat job desk-nya, udah ada price list-nya dengan harga di bawah rata-rata, tapi kita cukup lah untuk kita. Di situ kita buat pamfletnya, kita buat video record untuk desain editing. Itu Instagramnya masih ada, itu followersnya ribuan, designer_engineering, tapi udah nggak kita upload ya, karena kita beda usaha udahan. Dulu di bidang itu desain sampai orderan itu dari Aceh sampai Jayapura, karena kan berupa media online aja. Karena kita share ke Facebook ke 70 grup, per grupnya bisa isi 200-300 ribu orang. Jadi dari situ orang lihat lagi ngedit segala macam, open jasa desain, terus kita open privat. Nah, kita dari semester 4 sampai mungkin setengah tahun yang lalu ya, itu baru kita tutup karena udah nggak kepegang. Tuh. 2024 akhir kita tutup karena memang udah nggak kepegang. Jadi dulu sambil, kalau usaha laptop kan baru 2 tahun terakhir ya. Nah, tapi marketnya udah lumayan berkembang. Kalau untuk usaha gambar juga udah melejit duluan, karena untuk customer itu kita ngeremot 3 PT. Jadi sama 2 CV, sama kita punya kelas privat, sama nanganin perorangan dari Aceh sampai Jayapura, banyak banget customernya. Dari situ memang link trust udah kebangun. Jadi ketika kita buka usaha laptop dengan harga yang miring, speknya tinggi dan bergaransi, trust itu udah tinggal ngelanjutin aja untuk linknya. Jadi gitu, untuk mulai bisnisnya.
Kalau kenapa bisa perpindahan ya? Yang pertama, bisnis jasa itu sejago-jagonya orang tetap dibayar per job satu. Jadi saya tetap pengen gimana akumulasinya bisa lebih cepat gitu. Itu dengan bisnis barang. Kalau untuk perputaran lebih cepat kan. Nah di situ inspirasi dari laptop ya karena lihat dari market di Bandar Lampung ya, laptop itu harganya enak diatur itu. Maksudnya dari spek segala macam dan kita tinggal cari supply barangnya dari mana. Habis itu kita baru kita jualan segala macam. Jadi awalnya juga dulu modal cuma satu barang, asli dari satu barang. Itu kita masuk ke dunia laptop ya. Nah, tadinya kita desainer, di situ juga kapasitasnya lumayan besar karena kan udah sampai ngeremot perusahaan ya. Itu perusahaan perlu freelance. CV ada, PT ada. Jadi CV 2, 3 PT sama punya kelas privat juga kita. Itu dulu kita buka per jam per orang 50.000 dan itu lumayan lah untuk usernya, lumayan banyak yang ikut. Itu kita dulu kita mungkin spill satu ya, contohnya itu. Dulu kita pernah kerjasama sama Mas William. Mas William itu yang punya Sumber Teknik Makmur ya. Itu pembuatan bak-bak mobil segala macam. Itu kita model part job gitu ya. Jadi nggak semua kita remote, tapi kan ada per job yang kita pegang itu kan, per job dan itu nominalnya menurut saya lumayan karena dari perusahaan kita kasih budget berapa mereka nggak tawar, langsung kasih DP 50% kita kerjakan. Itu salah satu perusahaan yang lumayan besar dan menurut saya besar itu menurut saya besar itu untuk PT Sumber Teknik Makmur. Jadi kalau belakang mobil ada logonya itu ada beberapa tempat sih. Ada juga yang di Jakarta gitu. Itu yang di luar Pulau Lampung. Kita mikirnya kalau cepat itu di barang kayaknya. Barang itu kan kalkulasi barang tanpa kita harus ngeluarin effort berpikir yang luar biasa. Itu ya coba-coba dulu. Nah, nyoba cari supply barangnya dan saya pikir dulu handphone pernah main gitu kan. Ternyata trouble-nya lumayan bikin pusing gitu. Akhirnya saya jualan handphone tuh laris ya 2 bulan tapi afternya kan saya pusing gitu. Yang problem sinyal segala macam itu akhirnya kita off. Kita fokus di laptop aja, cari supply barang dari mana, cari relasi, alhamdulillah kita ketemu dari Jakarta intinya, kita jual lagi di sini, alhamdulillah ada selisih harga, kita bisa manfaatin peluang itu. Itu kita namanya laptop Lenovo ThinkPad E431 touchscreen. Itu untuk awal take profit ya, karena kita nggak tahu harga market ya. Intinya dari harga model kita cuman profitin 400.000. Ternyata itu sangat banyak chat masuk dan closing di kita profit 220.000 per item. Dan karena kita nggak tahu harga market, ternyata itu sangat kecil. Sangat kecil dari selisih dari harga pasar, dari selisih harga pasar tuh mereka mungkin dapat dengan yang lumayan dan saya sangat kecil, makanya sangat ramai sekali di awal itu. Dari kecil itu saya punya akumulasi bisnis Cina ya, kecil tapi kontinunya sangat panjang. Untuk awal nggak ngerti harga, karena kan iya betul, karena nggak tahu harga. Namanya coba-coba kan, kita cobalah segini, karena kan saya spekulasinya saya kerja sehari 100.000 sangat ngoyo itu kan. Kalau di areal misal. Tahun berapa itu Mas mulai belajar tadi itu, mulai laptop gitu? Kita buka usaha 11 Juli tahun 2023. Itu saya setelah nikah ya. Jadi saya nikah 2 bulan sebelum sidang akhir. Itu kita ya ta'arufan dan nggak lama kita nikah. Setelah itu karena udah ngasih makan anak orang, kita juga masih kuliah, itu harus ada tambahan pendapatan. Jadi 11 Juli itu 2023 kita coba mulai dan pembeli pertamanya itu Pak Elhanan, polisi Deli Kalianda. Makanya sangat berkesan sekali di awal itu. Profitnya 220 lah untuk di harganya itu 17.20. Nah itu. Setelah itu perjalanannya seperti apa? Dari situ kan kita awal coba-coba, terus akhirnya kita belajar tahu harga market, coba kita ya paling nggak kita naikin dikit tapi tetap di bawah harga pasar. Jadi tetap kita nge-brandingnya yang murah lah, murah dan bergaransi gitu kan. Awalnya kita nggak garansi karena kan nggak tahu ya. Nah kita coba kita coba mulai fokus di situ. Harga kita profitin sedikit tapi ada garansinya. Nah garansinya itu yang orang banyak tertarik gitu kan. Jadi wah di sana tuh garansinya lama, 6 bulan gitu. Nah untuk di awal itu kita 6 bulan software hardware. Nah per tanggal 15 bulan April 2025 kita garansi tetap 6 bulan untuk di softwarenya, untuk di hardwarenya kita 3 bulan karena kan ternyata rata-rata mereka 2 minggu 1 bulan gitu untuk garansinya atau 3 bulan. Jadi kita paling nggak ngimbangin market yang ada toko-toko di sini gitu.
Kalau untuk awal ya, jadi untuk awal itu kita gimana strategi market. Yang pertama, barang itu uang harus jadi barang dulu. Jadi untung jadi barang. Jadi jangan buat makan. Yang penting dari save money dulu kan. Nah, untuk strategi penjualan itu kita yang pasti namanya Facebook Marketplace. Itu udah yang paling umum orang pakai kan. Nah, itu tempat yang paling strategis untuk dapetin cuan, jualan tanpa modal, tanpa iklan. Itu Facebook Marketplace. Dari situ kita coba jualan satu biji dan kita uang makan dapat dari ke cover dari gambar kan. Nah, dari situ kita pengirim barang itu sekitar 5 hari sampai 7 hari. Kita order barang sampai 5 hari 7 hari kemudian. Dari spare waktu itu kita isi dari usaha gambar. Nah, dari mulai berkembangnya bisnis, barang mulai banyak, dari situ ada kawan yang cetus, Mas coba dibuat grup reseller aja, kan mulai banyak yang dagingin sampean. Saya kadang capek itu kan balesin WA satu-satu karena Mas ada stok ini nggak, buat mereka ngerisell lagi kan. Nah, dari situ saya buat grup dan alhamdulillah sampai tahap sekarang ada 264 reseller dari ya 80% dari Lampung, sisanya dari luar Lampung, bahkan ada dari Dumai, dari Riau, Aceh, sampai di Surabaya juga kita ada gitu. Jadi dari reseller itu kita kembangin lagi di kemitraan. Jadi saya punya konsep bisnis punya cabang tanpa ngeluarin modal. Jadi mereka beli dengan harga modal saya dengan supplier. Saya hampir nggak dapat untung sama sekali di situ. Tapi deposit minimal 10 juta. Baru mereka bisa saya rekrut jadi kemitraan. Jadi buka toko sendiri, nge-branding nama mereka sendiri, tapi supply barangnya dari saya. Nah, ketika akad transaksi terjadi di toko mitra, saya dapat take profit 40%-nya, mereka 60%-nya, dengan semua resiko bisnis atau nggak laku atau rusak semua saya yang tanggung. Tapi yang pasti saya dapat 40%-nya. Jadi saya punya toko cabang secara nggak langsung gitu. Tuh, jadi untuk ngembangin bisnis, trust-nya sampai kita ada 5 toko cabang di Bandar Jaya, di Metro dan lain-lain, dan ada 264 reseller itu buat ngedongkrak penjualan dengan harga kita murah dengan garansi 6 bulan. Jadi gerilya, pelan-pelan tapi online itu kita kuasain. Kalau ditanya sampai berapa ya, mungkin 315 juta per bulan itu untuk omset. 350 juta per 315. Oh, 15. Kurang lebih 300 lah. Untuk sampai tertingginya itu biasanya di bulan 9. Nah, itu dropnya kalau penjualan laptop itu toko-toko semua di toko laptop itu di bulan 1 bulan 2 itu paling drop. Itu rata-rata omset di 100-150 juta di dropnya. Dropnya itu kurang lebih sekitar itu. Kalau di paling tinggi omset itu di bulan 9 tahun lalu ya. Tahun lalu itu di bulan 9 tembus di 300 jutaan kurang lebih. 315-300 jutaan untuk di omset tertingginya itu. Orang masuk kuliah deadline-nya bulan 9 tuh. Udah waktu terakhirnya mereka daftar, mereka masuk itu bulan 9. Jadi mulai bulan 6, 7, 8 mulai naik. Bulan 9 tuh paling tinggi tuh penjualan tuh. Karena kan trust mereka mau kuliah tuh beli laptop. Nah, nanti mulai bulan 10, 11, 12, 1, 2 itu paling drop. Karena mahasiswa pada libur, kita pengadaan segala macam pada drop dulu, belum ayahnya karena tahun ajaran tahun baru ya segala macam. Dari situ ya kita dropnya masih sekitar 100-150 untuk di omset ya, kita bilang omsetnya. Kita hitung persentase aja lah. Kita ngambil profit tipis 25% dari omsetnya, bisa dihitung sendiri. Nah, itu kita save-nya di barang lagi. Jadi kita cuman cukup buat makan, ibarat bayar karyawan, sudah cukup gitu bagi saya itu kan. Karena kita masih ngerintis, jadi barang itu harus akumulasi terus. Karena demand permintaan makin tinggi, kita barang nggak ada, kita rugi. Jadi kita nggak ada save money gitu kan. Kita nggak ada save uang di saat itu. Kalau sekarang udah mulai bisa nyisihin lah. Karena dari putaran barang kita lumayan banyak, kita bisa save ya sedikit lah. Di situ, jadi kita balik lagi ke barang aja. Kita save uang di barang. Jadi kita lihat uang kita ada berapa, kita di barang. Save-nya di barang, bukan di save uang utuh. Yang penting kita cukup buat kebutuhan aja. Kalau kita lihat nominal aset yang sekarang aja ya, aset di bidang laptop itu kurang lebih sekitar 200 unit ya. 200 unit kita akumulasi, misalnya 60% kita balik ke laptop, 40% kita buat kebutuhan sama aset yang lain gitu, kayak tanah dan lain-lain. Nah, itu misalnya di laptop kita range aja lah, pokoknya sekitar 200 unitan laptop itulah. Jadi bisa diakumulasikan sendiri aja. Kalau toko di sini kita ada karyawan 1 tetap ya.
Itu kita bayar mingguan atau bulanan tergantung. Tapi kita bayarnya biasanya mingguan itu. Nah, kalau untuk karyawan panggilan itu kita ada ya tetangga di sini itu kan ya mengalokasikan kerjaan aja karena daripada nganggur kan. Jadi ada stok-stok barang masuk. Nah, mereka berangkatnya kalau ada stok bongkaran barang aja. Itu di tim media kita bayar orang juga, itu kawan saya. Itu tim media kita pun bayar bulanan juga untuk ngurusin TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Jadi udah terakumulasi semua. Di situ media udah, terus kita juga pasti ada reseller, itu bayarnya per job ya. Kalau mitra itu pun bayarnya per job, per closingan gitu. Untuk di range harga kita mulai dari ratusan ribu ada kita. Jadi kalau buat sekedar ngetik nonton kita di harga 900-an gitu kan. Kita ada dari harga 900-an, terus kita di harga mulai dari 1 jutaan, itu udah bisa buat desain, mechanical engineering itu pakai Inventor, AutoCAD itu bisa. Di 1 juta aja kita udah dapat di toko saya dan garansi. Kalau nggak bisa dibalikin. Karena saya sendiri desainer gitu. Jadi bisa mastiin untuk unitnya bisa AutoCAD bisa 1 jutaan yakin. Kalau nggak bisa dibalikin. Nah gitu. Jadi 1 jutaan sampai tertingginya kita ada di model kayak Asus ROG dan kawan-kawan. Kita baru pun ada, kita stay baru cuma di harga 5-6 jutaan udah baru, speknya tinggi dan garansi juga gitu. Jadi range kalau paling tinggi ya kurang lebih 8 jutaan aja. 8 jutaan aja murah dan speknya tinggi. Namanya bisnis ya, semua pasti ada resiko bisnis itu. Apapun tuh bisnisnya pasti ada resikonya dan kita tinggal mau ngambil nggak resiko itu buat take over pelajaran untuk kedepannya lebih baik. Yang pasti ada. Contohnya misal kita punya udah kurang kepercayaan, sering bawa bayar setelahnya, Setelah sekian lama, sekian banyak, yang terakhir hilang. Jadi dihubungin pun nggak bisa salah satunya. Ada juga pernah. Jadi kita mah orang udah akrab ya, walaupun 3 jutaan tuh buat hilang kan? ya lumayan lah. Lumayan lah untuk 3 jutaan menurut saya itu lumayan lah. Tuh, jadi itu hilang. Ada juga kita dulu ada, sekarang pun masih itu, kita jasa sewa laptop per hari itu 50.000. Itu jaminannya KTP asli dan BPKB. Jadi value yang dijaminkan harus lebih besar daripada laptopnya. Kalau harus saya lihat motornya, oke, ini BPKB-nya, rumahnya mau di mana, oke, foto semua. Paling enggak saya nggak tahu rumahnya karena saya sibuk, BPKB sama KTP simpen. Nah itu kita bisa sewa laptop. Tapi ada kalanya orang mohon KTP nggak bisa dikasihin karena buat save, BPKB nggak ada, tapi perlu laptop. Tepos liro orang bilang kan, tepos liro nggak enak gitu kan. Ya sudah, saya cuma minta foto KTP pegang gini, terus ya alhamdulillah hilang itu. Hilang laptopnya. Orangnya dicariin ke rumahnya pun, saya ke rumahnya, orang rumahnya pun nyari nggak ada kabar juga, ya nggak tahu lah intinya gimana ceritanya bisa orangnya di rumahnya nggak ada, dicari di WA pun nggak dibales. Cuman yang saya tulis di pembukuan itu utang gitu aja. Saya ada buku orang yang kusut segala macam yang utang semuanya lumayan lah 40 juta. Untuk orang tua selain kita kasih bulanan ya lumayan lah, untuk sekedar bantu-bantu uang belanja itu lumayan, kita kasih uang bulanan setiap bulannya. Dan alhamdulillah kemarin orang tua umroh, alhamdulillah kita ya walaupun nggak 100% tapi kan lumayan membantu, lumayan banyak lah. Jadi kita bantu untuk bisa berangkat bapak ibu umroh. Ya walaupun nggak semua ya, tapi lumayan lah untuk nominalnya itu kita bantu dengan angka yang lumayan gitu. Untuk orang tua ya kita selain materi bisanya ngasih doa sih. Yang pasti cuma bisa kita lakuin, kita kasih ya apa yang bisa kita kasih aja. Baik materi ataupun doa, itu aja sih. Karena kita masih merintis juga. Mobil ada itu. Mobil udah ada lah ya, yang penting bisa gelinding aja gitu kan. Namanya juga masih merintis gitu ya. Itu mobil kita ada, tanah kita ada di Karanganyar. Ya, Karanganyar itu Tugu Karanganyar belok kiri itu di situ lokasinya. Kalau untuk yang sekarang di tempat tinggalin, insya Allah lagi proses lah. Tapi kan saya mintanya 5-6 tahun yang akan datang, insya Allah clearnya gitu kan. Jadi kita minta cash tempo, karena memang lokasinya di Tanjung Karang Pusat gitu. Kalau kita bilang target, pasti ada target, namanya juga setiap usaha pasti ada target. Sisanya kita cuma bisa usaha sama tawakal. Nah kalau untuk target, kita mau nge-branding Yasin Store ini grosiran laptop kayak Sinar Multicelnya Lampung lah. Nah, kemarin kita baru jalan 2 tahun dan reseller 264 dengan toko mitra 5, dan itu pun baru buka opening gitu ya, dan udah mulai banyak yang join. Nah untuk target kedepannya saya di Bandar Lampung pengennya punya 2 outlet pinggir jalan itu, yang bener-bener outlet punya saya sendiri yang saya remote, di Metro 1 di
Pringsewu 1. Yang outlet pinggir jalan saya remote sendiri, dan saya di sini tetap basisnya gudangnya laptopnya. Nah, jadi dengan ngebuka mitra untuk misalnya kita target 8 tahun yang akan datang, kita kan surplusnya kita hitung 10 tahun lah dari awal bisnis sampai di 10 tahun yang akan datang. Pinginnya kita di 10 tahun yang akan datang toko offline pinggir jalan itu ada paling nggak 4 gitu ya, di Bandar Lampung 2, Metro 1 sama Pringsewu 1, dengan mitra kalau bisa sampai 50-an lebih lah kalau di 8 tahun yang akan datang lagi. Jadi total 10 tahun dari saya mulai ngebisnis, targetnya pinginnya itu 50 toko cabang mitra, 4 toko offline pinggir jalan, dan di sini tetap basis utama gudangnya. Yang pasti yang pertama, kalau kita dari posisi yang kalau saya itu mungkin dibilang kurang ya, insya Allah kurang gitu ya, karena kan kerjanya pemulung dan real itu pemulung bukan pengepul. Itu yang pasti kita punya konsep berpikir, satu, kita bisanya apa? Usaha sama doa, udah itu dulu. Kita yang penting sholatnya tekun 5 waktu, terus kita bisanya doa sama Allah, terus kita usaha. Itu kunci yang paling utama dan paling umum orang bilang, dan nggak semua orang bisa lakuin, karena itu konsisten yang sulit itu kan. Iya, setelahnya konsisten. Kita punya 3 teori itu, setelahnya kalau nggak konsisten sama aja bohong. Nah, dari situ konsisten. Nah, terus dari struggle perjuangan yang berat, dari pilihan yang berat, pasti ada peluang kecil yang di situ pasti ada peluangnya gitu kan. Kita tinggal bisa lihat peluangnya nggak gitu kan. Entah kita bidangnya apa, fashion kita apa, kita jalinin aja dulu. Karena saya promosiin toko laptop saya namanya Toko Laptop Yasin Store. Nama saya sendiri Muhammad Yasin. Nah, laptop di sini harganya murah-murah banget ya. Ada ratusan unit. Jadi kalian mau budget berapa? Dari ratusan ribu sampai yang laptop gaming gahar untuk mainan kalian, desain editing, main PES, mau mainan Lumion, kalian pasti anak desain editing, civil engineering, pasti yang paling sulit adalah Lumion. Nah, di sini kita ada laptopnya yang untuk skala Lumion. Nah, di sini kita jual laptop baru ada, second ada, dan kita ada perintilannya kayak printer dan lain-lain kita jual. Pokoknya harganya murah, bergaransi sampai 6 bulan. Pokoknya udah murah, bergaransi sampai 6 bulan. Yang pasti 1 jutaan aja kalian bisa buat desain, editing, dan gaming. Ya, yang kedua kita buka usaha buat kawan-kawan yang lagi nganggur ataupun pengen dapat penghasilan tambahan. Itu kita buka open reseller tanpa modal, tanpa resiko. Cuman modal posting dapat duit. Nah, itu salah satu contoh usaha yang tanpa modal, tanpa resiko, modal posting dapat duit. Nanti bisa kontak person ownernya sendiri. Dan atau buat kalian yang mau open store sendiri, jadi kalian mau buka store dengan nama branding toko mereka masing-masing, itu bisa join kemitraan dengan deposit 10 juta. Deposit 10 juta nanti dapat unitnya berapa, tergantung modal yang ngambil yang murah atau yang tinggi, itu dapat harga modal. Ketika sudah sell, kita transaksinya 40-60. Jadi 40% saya ownernya, 60% di mitranya. Jadi ketika awal pembelian memang dapat harga sangat murah, tapi untuk di-sell, untuk dijual lagi, bukan untuk dipakai. Kalau dipakai kita kasih harga jual gitu. Yang pasti di sini saya kasih peluang bisnis, saya memberikan peluang bisnis, di sana untung saya untung, di sini untung, di sana untung. Dengan resiko yang sangat minim, bahkan nggak ada resiko. Saya bilang karena mitra pun ketika beli mereka nggak bisa jualan, bisa saya beli dengan harga yang sama, walaupun itu temponya udah lama. Kalau mereka nggak bisa jualan, kalau ada problem ketika customer beli di toko mitra, itu semua gue yang follow up. Jadi buat kawan-kawan yang mau join reseller bisa, yang mau ikut kemitraan bisa, atau yang mau beli langsung di ownernya, di pusatnya, gudang laptopnya di Toko Laptop Yasin Store, bisa langsung datang ke Jalan Samratulangi, Kelurahan Panangan Raya, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, di belakang Rumah Sakit Abdul Muluk. Gas langsung order di Toko Laptop Yasin Store.